Ini salah satu kebiasaannya, yaitu meminum air bekas cucian pemuka agama itu. Ini realita banget terjadi di Indonesia. Nggak tahu kalau di Malaysia kayaknya nggak banyak yang begini, atau mungkin nggak ada bahkan ya. Tapi kalau di Indonesia masih banyak yang bisa kita jumpai hal-hal seperti ini. Kalau di Indonesia, film-film seperti itu tidak akan dianggap sebagai film edukasi, malah akan dianggap sebagai film provokasi. Jangankan film, kita bacain hadis saja. Hadis kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Itu kita sudah dianggap memprovokasi. Padahal itu hadis sahih, perkataannya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereaksi film yang berjudul Bid'ah. Film ini ditayangkan di Malaysia. Ya kalau di Indonesia kayaknya film kayak gini nggak bisa tayang ya. Mungkin langsung di demo. Tapi alhamdulillah saudara-saudara kita di Malaysia membuat satu film yang di dalamnya berisikan edukasi tentang perkara-perkara bid'ah. Termasuk juga khurafat dan tahayul. Walaupun video ini diproduksi di Malaysia dan ditayangkannya di Malaysia, semoga bisa menjadi edukasi juga orang-orang Indonesia, karena internet itu kan gak terbatas ya. Jadi walaupun filmnya ada dimanapun, selama akses internet itu ada ya tetap aja kita yang di Indonesia juga bisa nonton. Tapi orang-orang Indonesia yang suka bid'ah gitu ya, nggak bisa demo ke Malaysia, pastinya begitu. Oke, langsung aja coba kita simak beberapa cuplikan videonya ya, hanya sebagian saja. Kalau teman-teman mau nonton full videonya, bisa langsung ke aplikasi resminya, itu namanya View ya. Kalau di sini saya hanya mereaksi sedikit saja. Coba kita putarkan dulu. Dunia akhir zaman ni dah macam rumah sakit jiwa terbesar. Masing-masing berlumba-lumba untuk menunjukkan sakit jiwa mereka. Sebab itu jihad ummah ini adalah rumah sakit jiwa untuk akhirat. Nawaitu wali untuk mengubatkan hati dan jiwa umat-umat Rasulullah yang sakit di luar sana. Nah, jadi ini adalah ya sosok yang digambarkan sebagai tokoh pemuka agama, seolah-olah membawa ajaran Islam yang benar, mengajak orang untuk jihad di jalan Allah, tapi ternyata di balik itu semua penuh dengan kesesatan. Dan ini realita terjadi di tengah-tengah masyarakat ya, banyak sekali oknum-oknum yang ditokohkan di tengah masyarakat umat Islam, dianggap sebagai juru keselamatan dalam agama Islam, padahal sebenarnya membawa keburukan. Rasulullah SAW pun sebenarnya sudah mengingatkan ya tentang bahayanya ulama su, bahkan lebih dikhawatirkan daripada Dajjal, lebih bahaya daripada Dajjal gitu ya. Kita lanjut lagi simak videonya. Nah, ini salah satu kebiasaannya, yaitu meminum air bekas cucian pemuka agama itu. Ini realita banget terjadi di Indonesia. Nggak tahu kalau di Malaysia kayaknya nggak banyak yang begini, atau mungkin nggak ada bahkan ya. Tapi kalau di Indonesia masih banyak yang bisa kita jumpai hal-hal seperti ini. Bu, apa ni Bu? Hah? Cium kaki, minum air kaki semua ni apa ni Bu? Bid'ah Bu. Bid'ah nih Bu katanya. Ya Allah Bu, janganlah sampai kita jadi bodoh Bu. Bu, semua ni khurafat Bu. Dosa besar, astagfirullahalazim. Dosa besar Bu. Diamlah. Ikut je ikut je. Bu, mana boleh Bu? Ikut je. Jadi narasi yang diangkat adalah gulu ya, terlalu berlebih-lebihan kepada suatu tokoh, bahkan fanatik. Ikut aja sampai disuruh minum air cucian kakinya pun kata ibunya nih ikut aja gitu. Oke, kita lanjut lagi ke cuplikan video lainnya ya. Nah, ini dia video selanjutnya. Kalau yang tadi itu meminum air bekas cucian kaki dan mencium kaki pemuka agamanya, dan kali ini meminum air bekas bekas yang ada di cangkir-cangkir pemuka agama itu. Coba kita lihat ya.
Assalamualaikum. Jadi setelah pemuka agamanya itu pergi, santri-santrinya berbondong-bondong untuk meminum air bekas dari pemuka agama itu. Aku nak bagian yang mulut balik minum tu. Nah, sikit je. Bagi kat yang lain. Kak, diorang buat apa tu? Berkat sisa wali. Nah, nih. Ngambil berkat sisa wali gitu ya. Ambil lah sikit. Tak Ambillah nak sedikit. lah. Saya tak perlu nak minum sisa orang untuk dapatkan berkat. Betul. Banyak lagi cara lain untuk kita dapatkan berkat daripada Allah. Ya, silakan teman-teman simak video fullnya ya. Ini banyak sekali narasi-narasi khurafat, tahayul, bid'ah yang diangkat dan diedukasikan kepada masyarakat bahwa hal itu tidak benar. Ternyata masyarakat Malaysia memang memiliki kesadaran yang lebih tinggi ya tentang bahayanya perkara bid'ah ketimbang orang-orang Indonesia. Kalau di Indonesia, film-film seperti itu tidak akan dianggap sebagai film edukasi, malah akan dianggap sebagai film provokasi. Jangankan film, kita bacain hadis saja. Hadis kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Itu kita sudah dianggap memprovokasi. Padahal itu hadis sahih, perkataannya Rasulullah. Tidak banyak dai penceramah di Indonesia yang berani mengangkat tema bid'ah di dalam kajiannya karena ujung-ujungnya pasti akan didemo dan dibubarkan. Mungkin karena memang di Indonesia masih tergolong pelaku bid'ah itu mayoritas gitu ya. Kita bisa lihat bahkan hadis kullu bid'atin dolalah pun jadi olok-olokan mereka juga. Dosa. Yaitu dalilnya cuma satu. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Wah, berarti Bapak yang nggak tahu. Saking alerginya terhadap edukasi perkara bid'ah, hadis sahih pun jadi olok-olokan mereka. Ditayangkan dengan penampilan santri yang tampak jidatnya hitam, itu ya hitamnya dibuat-buat, terus berpakaian takwa, ketawa-ketawa ya, menertawakan hadis kullu bid'atin dolalah itu. Memang pelaku bid'ah itu lebih sulit sadar daripada pelaku maksiat. Kalau pelaku maksiat kan kita tinggal ingatkan saja bahwa itu maksiat. Sebenarnya dia udah tahu, hatinya sudah tahu bahwa itu maksiat. Kita tinggal beri sentuhan edukasi saja. Tapi kalau pelaku bid'ah, mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu adalah kebenaran. Sehingga ketika kita memberitahu, mereka akan marah-marah. Padahal sejak dahulu Rasulullah sudah mengingatkan ya bahwa seburuk-buruknya perkara agama yaitu perkara agama yang diada-adakan. Dan semua perkara agama yang diada-adakan itu menyesatkan dan semua kesesatan itu tempatnya di neraka. Ya sudahlah, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.